Kemampuan terbaru Zoro akhirnya dimunculkan untuk melawan makhluk terkuat yang pernah diciptakan di dunia ini, yaitu Seraphim. Apakah S-Hawk yang notabene Dera dari Mihawk, mantan mentor dari Zoro yang sudah dimodifikasi, akan menjadi latihan bagi Zoro Part 2 untuk perang besar nanti? Nah, Garci Blasters di sini kali ini kita akan prediksi nih kira-kira apa ya yang akan terjadi di chapter 1076 nanti. Dan seperti biasa, pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena bonus itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, pertama, sebelum itu, kita perlu membahas dulu terkait Fancy Tankobon atau komik dari serial One Piece ini, di mana beberapa saat yang lalu kita mendapatkan informasi terkait rilisan komik untuk volume 105, yang covernya sendiri akan sangat mirip sekali dengan cover dari komik volume 25 lalu. Ya benar, seperti yang kalian ingat, volume 25 ini seakan-akan menjadi foreshadow terkait Yonkou di masa depan kan? Dan untuk volume 105 atau 80 volume setelahnya, Oda membuat cover yang persis sama, tapi setelah mereka semua sudah resmi mendapatkan gelar Yonkou, yang ini wadaw sekali kan? Dimana volume 25 rilis di tahun 2002, yang tepatnya 21 tahun yang lalu. Udah pada lahir belum kalian tahun segitu? Oh iya, buat yang bingung juga, kenapa di cover volume yang terbaru di 105 terdapat carrot di tengah-tengahnya? Apa mungkin dia adalah calon nakama atau calon-calon kaisar lain? Ya memang mungkin saja, tapi maksudnya adalah karena tahun 2023 ini dikenal sebagai tahun kelinci, jadi Oda menyimpannya di tengah-tengah. Sama lah seperti kambing yang diperlihatkan di tengah cover volume 25 lalu. Lalu, hal relevan lain juga adalah di volume 104, chapternya berisi dari 1047 sampai 1055, yang ternyata hanya 9 chapter aja di dalam satu komik, karena biasanya untuk satu komik atau tankobon ini berisi 10 chapter, yang jika kita asumsikan volume 105 nanti akan berisi 10 chapter, maka chapter tersebut akan dimulai dari 1056 sampai 1065. Dan volume 106 dari 1066 sampai 1075, yang berarti chapter lalu akan menjadi penutup komik, atau jangan-jangan jika ada 11 chapter, maka chapter depan lah atau chapter 1076 akan menjadi penutup dari komik tersebut. Dimana untuk volume 104 sendiri ditutup dengan chapter 1055 dengan hal yang sebenarnya sangat epic juga kan. Chapter itu berjudul Shinji Dai Aka Era Baru, yang benar-benar untuk mempromosikan movie Red pada saat itu, karena Shanks muncul dan memamerkan Hausoku no Hakinya. Yang dari situ juga chapter ditutup dengan hal yang sangat luar biasa, di mana awalnya Shanks muncul dan paling terbaik adalah saat monster dari topi jerami semuanya berkumpul bersama dan merasakan haki dari Shanks ini. Dimana jika volume 105 juga akan memiliki 10 chapter, maka akan berakhir di chapter 1065, yang itu pun ditutup dengan hal yang sangat mengejutkan terkait kemunculan Shaka dan juga terdapat robot Ancient Kingdom. Nah, apakah mungkin jika nanti di volume 106 akan ditutup di chapter 1076 nanti, kira-kira apa ya penutup yang akan menjadi sangat epic, atau jangan-jangan akan menjadi pembuka komik untuk volume setelahnya? Dimana kita lihat sendiri di chapter lalu di 1075, kita melihat dua bodoh kita mengeluarkan wajah terepik dalam dekade saat mendengar permintaan dari Rob Lucci. Yang itu pun sebenarnya hal yang sangat wajar sekali. Mereka ngomong gitu seakan-akan gak mikir lah, enak banget ngomongnya, udah buka aja borgol gue yakin gue bakal lebih guna buat lo. Aduh, yang padahal sebelumnya mereka duluan kan yang nantangin Zoro dan Luffy. Apalagi kalau kita ingat 2 tahun yang lalu di insiden Water 7, wah Nami aja udah emosi banget sama Rob Lucci. Jadi wajar sih mereka akhirnya merasa menjijikan dan mengeluarkan muka yang sangat epic. Tapi sebenarnya Zoro sendiri bilang jika dia bakal ngerasa nggak enak kalau kedua orang itu dibiarkan menghajar Seraphim. Yang ini sebenarnya sangat persis sekali ketika dulu Luffy meminta Zoro untuk nolong Smoker
saat dia jatuh ke laut di Alabasta. Yang bahkan berbuat baik malah dapat hal baik juga kan di Alabasta ketika akhirnya Smoker ngelepasin mereka. Karena jika Smoker ini akhirnya melawan seluruh kru, udah fix banget topi jerami akan musnah karena mereka nggak ada yang bisa ngelawan Smoker di pre-time skip. Makanya entah bagaimana, saya cukup yakin Zoro dan Luffy akan membuka borgol mereka. Mau akhirnya mereka ngelawan pun udah bukan masalah lagi karena mereka udah bukan ancaman kan? Atau jangan-jangan jika nanti mereka mati melawan Seraphim itu pun bukan masalah karena Zoro bilangnya dia tidak enak karena mereka dalam keadaan tertidur dan terborgol. Jadi ini benar-benar nothing tulus lah buat mereka berdua jika harus dibuka untuk borgolnya. Gimana cara membukanya ini yang menurut saya jauh lebih menarik untuk kita bahas. Yang saya sendiri lebih suka opsi mereka membuka borgol tanpa kunci. Jadi ini akan menjadi pembuktian mereka udah gak mempan lagi nih sama batu laut atau kairoseki apapun itu. Bahkan mungkin juga nanti tahu-tahu Zoro dia bisa memotong borgol batu laut yang wah jika seperti itu bakal epic parah. Karena sadarkah kalian, dari sisi kekuatan, Oda nggak terlalu banyak menampilkan gap antara Luffy dan Zoro, yang berkali-kali juga saya bilang memang mereka ini cukup setara sih, karena Zoro saat dia menggunakan Advance Housokuro Haki untuk melukai Kaido, saat itu Luffy pun belum diperlihatkan bisa menggunakannya kan? Yang berarti, jika kita ngomongin dari timeline, Zoro duluan lah yang mengeluarkan Advance Housoku baru Luffy, setelah dia bangkit dari pingsan terkena serangan Kaido. Tapi yang menariknya juga, Oda menunjukkan itu di satu chapter yang sama, yaitu di chapter 1010 yang kayaknya sengaja banget ya, biar gap di antara mereka tidak terlihat sangat jelas. Dan judul untuk chapter itu pun adalah Housoku no Haki. Nah, apakah mungkin konsep untuk Busosoku pun akan sama? Mengingat Oda pernah bilang jika spesialisasi dari Zoro adalah di Busosokunya. Dimana untuk Luffy, dia sudah advance ketiga jenis hakinya. Untuk Ken Bunsoku, dia bisa melihat masa depan. Untuk Busosoku, dia bisa merusak dari dalam, dan untuk Housoku dia bisa menginfuse serangannya agar lebih kuat, yang bahkan menginfuse Housoku ke dalam serangan bisa membuat lawan pingsan, yang case-nya terlihat ketika Zoro melawan King pada saat itu. Nah, karena Zoro spesialis di Busosoku, apakah nanti Oda akan membuktikan jika dia bisa advance Busosoku dan merusak Kairoseki dari dalam? Dan akhirnya dia akan mengeluarkan serangan-serangan baru yang lain untuk mengalahkan Seraphim, terutama bocah Mihawk yang orang aslinya adalah mentor dari Zoro. Karena coba kalian perhatikan saat Zoro beradu dengan Seraphim di sini, Zoro dia sudah melapisi pedangnya dengan haki, tetapi Seraphim masih pedang polosan yang wah ini gila banget. Emang Seraphim ini the most powerful being seperti kata-kata Dr. Vegapunk. Makanya sangat wajar sekali Yonko Kurohige pun sampai panik dan ngeluarin hakinya karena mereka ini memang sekuat itu, dan yang lebih parah lagi mereka masih bocah. Lah mungkin akan ada yang nanya, lah bang gak mungkin kan Seraphim bisa punya haki, dia kan robot. Nah, untuk hal ini juga sebenarnya statementnya sudah cukup keliru ya, karena Seraphim itu bisa dibilang manusia buatan, makanya mereka punya DNA dan sebagainya. Jadi secara kasar mereka ini makhluk hidup. Cuma untuk otaknya saja seperti cuci otak, dan mereka harus bergerak berdasarkan perintah yang ditanamkan. Atau bukankah Cyborg juga punya haki dan sudah ada bukti jelasnya? Bukan Franky, untuk itu kita belum pernah lihat sih, melainkan Queen Sang All Stars ketika melawan Sanji. Plus bahkan dikatakan binatang pun dia bisa menggunakan haki. Yang pasti pengguna haki dari binatang yang sangat kuat adalah monster monyet di Cruseng sana. Yang dikatakan dia juga termasuk ke petinggi dari Cruseng, yang menurut saya ini sangat gila sekali. Jadi sangat memungkinkan sekali jika nanti Seraphim juga bisa mempunyai haki, dan wajar saja jika sekarang mereka masih bocah. Dan terakhir, entah awalnya saya merasa arc Egghead ini akan sangat singkat karena semua plot udah selesai, dimana si Pinol ketangkep, Vegapunk udah siap pergi, tapi malah benar-benar terjadi twist yang sangat parah di akhir-akhirnya. Vegapunk Akastella yang langsung menghilang entah kemana, yang bahkan ada impostor di Labo Pestana yang buat semuanya menjadi semakin sulit. Kira-kira apakah arc ini akan diperpanjang? Mengingat Oda udah ngegambar map dari lab tersebut, yang biasanya kalau udah ada modelan-modelan kayak gini sih arc-nya bakal cukup lama. Plus ingat juga statement baru Oda saat di interview, di situ dia bilang, wah perkataan saya terkait Last Saga ini buat orang-orang berasumsi akan berakhir cepat ya. Tapi tenang saja, kalian tidak perlu terlalu memikirkan hal tersebut, nikmati saja One Piece seperti biasa kalian menikmatinya. Ya kurang lebih seperti itulah poin yang Oda sampaikan. Yang kira-kira gimana nih menurut kalian terkait arc Egghead ini?
Nah, buat kalian juga yang sedang mencari kaos, topi, atau segala outfit tentang dunia One Piece, kami dari Daily Merchandise hadir dari keraguan bersama dengan kita-kita yang wibu pingin tampil keren tapi tidak mau dan malu jika terlihat sebagai wibu yang cupu. Maka produk-produk kami didesain dan dibuat dengan keresahan bersama tersebut yang bersamaan dengan channel Devil Nomi ini, di mana Devil Nomi adalah buah iblis dan buah iblis adalah impian atau dreams. Maka impian kami juga adalah untuk membuat kamu para wibu tidak lagi minder dan diejek bau bawang, dan kita bisa bersama-sama untuk meningkatkan status sosial kalian. Dan jangan malu juga menjadi wibu, karena wibu juga bisa tampil keren. Wadaw. Nah, buat kalian pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Untuk pemesanan kalian sudah bisa COD dan banyak gratis ongkir juga, bisa melalui Tokopedia, Shopee, atau WhatsApp. Yuk langsung miliki sekarang dan tingkatkan status kalian. Dari Merchandise, level up your wibu. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.